Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi sobat pendengar semuanya. Pagi hari ini, hari Senin ya, ketemu lagi bareng sama Gita tentunya di program acara Ngopi, Ngobrol Pagi. Sobat pendengar, tahu gak sih kalau di kota Magelang ini ada sebuah sanggar tari yang populer banget dan rata-rata nih orang-orang Magelang juga udah tahu. Ini yang namanya adalah Sanggar Tari Arum Sari gitu. Dan kalau kita ngelihat nih, zaman sekarang nih banyak banget budaya asing yang datang ke Indonesia ya, apalagi di kota Magelang. Anak-anaknya udah terkontaminasi gitu sama budaya-budaya luar. Dan jarang sekali ya yang mau melestarikan budaya daerah, termasuk tari sendiri. Dan di Sanggar Arum Sari ini sangat gencar ya untuk mengenalkan dan menyerukan serta menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap seni tari. Nah, seperti apa obrolan kita pada pagi hari ini? Kita udah bareng sama Ibu Sri Rumsari Listiorini. Nah, dia adalah pendiri dari Sanggar Tari Arum Sari yang ada di Kota Magelang. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Gita. Aduh, cantik banget sih Bu pagi hari ini. Kelihatan muda gitu ya Bu ya. Semangat ya muda. Oke, nah ini kita ngobrol santai aja ya Bu ya pagi Iya, hari ini ya, iya. karena kita penasaran banget nih sama yang namanya Sanggar Arum Sari. Ini bisa diceritain gak sih awal berdirinya Sanggar ini tuh tahun berapa dan gimana prosesnya? Ya, terima kasih. Salam budaya. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Arum dari Sanggar Tari Arum Sari Magelang. Ya. Awalnya itu wujud dari kecintaan saya dengan seni budaya. Itu saya dari TK, Mbak. Di TK sudah mendirikan sanggar, udah berlatih menari. Kemudian didukung dengan kedua orang tua saya, sangat mendukung. Keluarga besar saya juga kebetulan dari eyang saya, dari bapak dan ibu saya itu semua adalah penilik kebudayaan dari zaman dulu. Berarti Jadi, dari bapak ibu gitu ya? Iya, ibu saya malah eyang kakung yang putih itu punya gamelan dan putranya sejumlah 12 orang itu bisa menari semua, bisa nabuh gamelan semua. Itu Wow, wajib. luar Iya, biasa iya, sekali. ada gamelan di rumah. Asli Magelang berarti ya? Di Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Iya, kalau ibu saya dan bapak Oke. saya kan tinggal di Magelang karena bapak dinas di kejaksaan waktu itu. Nah, kalau dari pihak bapak juga beliau ada guru atau pendidik seni budaya di waktu itu kan zaman dulu kan jadi guru-guru nih, ingatan begitu ya. Lah karena wujud kecintaan itu semuanya diwajibkan anak cucunya bisa nari kalau bisa ya. Kalau putra-putranya memang ada jadwal-jadwal tuh latihan gamelan semua, Oke. nari semua. Nah menurun akhirnya ke saya. Kebetulan saya mungkin paling menekuni itu saya ya. Dari TK saya belajar, guru-guru Magelang terus pernah saya saya masuk itu belajar ya, pernah semua sampai akhirnya SMP kok berprestasi, SMP SMA lalu kuliahnya keisi. Ya. Nah saya nggak cuma bisa nari tapi gambar juga, suka melukis, makanya sebetulnya hati saya tuh senang seni ya, seni apa saja tuh senang. Akhirnya mungkin lebih fokus ke tari karena waktu itu kan tari lagi booming juga. Kalau dilukis itu saya senang gambar, jadi sekarang kalau misalnya seperti kostum apa tuh wujud dari imajinasi saya, dari lukis. Saya makanya suka warna-warni itu hobi di situ. Paket komplit banget ya, nari Bener. suka, ngelukis Iya, bisa. Aduh. senang foto-foto itu pasti. Wah. Terus itu kreasi. Saya tuh memang tangan saya tuh dibikin prakarya itu senang banget. Jadi kan rambut, baju apa tuh mesti saya senang taati. Setiap pentas tuh saya kalau mikir pentas tuh bukan tari dulu, mesti bajunya dulu. Tanggal sekian saya pentas mikir bajunya Dulu ya. malahan Apa ya. ya rambutnya apa baru tari aja baru kena. Oke. Ya. Nah setelah saya tekuni bertahun-tahun dan saya masuk isi di Yogyakarta itu tahun 80 selesai sampai akhirnya saya udah, karena saya ikut sanggar-sanggar yang lain juga itu saya seperti Pak Bagong Kusudiarjo waktu kan lagi boomingnya saya ikut. Begitu masuk kuliah saya juga ikut di Pak Bagong Kusudiarjo, juga ikut di Mas Didi Nintowo. Mas Didi Nintowo juga ikut. Sama ya, dari pertama sampai terakhir saya ikut. Jadi Wah. pengalaman di dunia persanggaran tuh apa ya,
sangat mengena dari saya. Juga Iya. sanggar yang lain ada Udah tangga mumpuni sanggarnya Bu sekali Tuti ya. itu ada ya kalau di Prambanan juga ikut ngisi di kayak di hotel apa tuh yang di sekarang jadi Amplas ya, Ambar Mokra Oh iya, ada Amplas. Ramayana banyak kita keliling terus. Terus akhirnya setelah selesai kuliah kok hati kerja saya lebih seneng di lapangan ya. Itu langsung, kalau lapangan itu kan langsung ke masyarakat, langsung ketemu terjun anak-anak, gitu ya. tahu kekurangannya apa, kesulitannya apa, kendalanya apa. Itu memang apa banyak bisa kita pelajari. Saya bikin sanggar setelah lulus tahun 87 akhir wisuda 88 saya langsung bikin sanggar sampai sekarang di Magelang. Waktu itu kemudian saya kebetulan dapat suami orang Wonosobo, jadi saya sempat pindah ke Wonosobo tahun 95 sampai tahun 2012 kembali lagi ke sini. Tapi di sana pun saya juga mendirikan sanggar-sanggar juga ramai sekali Mbak. Berarti Tergantung kita ya. Sanggar pertama tuh di mana berarti Di Bu? Magelang. Di Magelang sanggar pertama, tapi Iya. sempat pindah ke Wonosobo juga Ya, gitu. karena ikut suami. Oke. Ya, terus sampai sekarang itu saya kemas jadi satu saja di sanggar, tapi sanggar yang bisa menjadi rumah, bisa menjadi senang untuk anak-anak. Jadi bagaimana caranya kita pakai strategi, semua pakai strategi, nggak cuma latihan nari, selesai bosen nanti. Jadi semua kita bikin seperti paket-paket lah, paket kelompok-kelompok. Oke, kalau untuk awalnya itu juga peminatnya banyak, apa pertama masih dikit gitu Bu atau gimana? Ya bertahap ya, kali sedikit, tergantung promosinya. Nah, saya kan mesti rajin promosi terus kita pentas di mana, kalau pentas di mana, kayak sekarang ada Instagram ya, dulu kan nggak ada di Facebook. Jadi setiap kita pentas Instagram, jadi yang banyak tuh dari situ. Mereka pengen kayak itu loh, kayak itu. Nah itu kan juga pakai apa ya, kita harus mengerti pangsa pasarnya. Misalnya kalau di mall itu pentasnya harus bagaimana. Kalau misalnya di keramaian, kadang-kadang kan minta di alun-alun nih ada acara ini bawa orang bikin ramen. Nah saya harus membuat seperti apa. Itu ikuti lah. Luar biasa banget ya. Nah kalau dilihat dari sekarang ini udah berapa anggota sih Bu? Mungkin bisa diceritain. Ada dari kepengurusannya, mungkin ada strukturnya di sanggar pasti ada dong ya. Terus anggotanya, atau muridnya gitu ya. Itu berapa Bu total? Kalau dari tahun 88 ya dari ribuan kali ya. Ribuan ada Kalau banyak banget. sekarang? Sekarang ada ratusan ya, ada ratusan lebih ya. Ya, ada yang udah sampai ke luar negeri, ada yang mungkin di luar negeri sampai melanjutkan di kedutaan kan kerjanya suaminya. Jadi kalau udah apa-apa ya pulang ke sini belajar, beli kos dulu, dibawa ke sana belajar. Kadang dari duta wisata kan pemerintah selalu menugaskan ke saya. Oh berarti kerjasama dengan pemerintah ya? Ya, pasti harus, dari pasti. Sanggar Arumsari Ya, kalau gitu mau ya? yang diberangkatkan final ke Jawa Tengah, saya yang garap. Oh gitu. Dari tari pasangan yang itu mewakili Kota Magelang. Berarti termasuk tari sejuta bunga dong? Iya, terakhir yang kemarin berangkat ke Semarang, ini tari sejuta bunga. Oke, Iya, keren cepat banget juara. ya. Cepat juara. Nah ini berarti udah ratusan ya kalau udah sama murid-muridnya ya. Kalau untuk pelatihnya sendiri, Ibu juga pelatih atau mungkin ownernya aja atau gimana? Oh ya, saya ownernya ya, betulan owner. Tapi saya bagi-bagi tugas. Jadi kalau mengajar itu sudah ada asisten ya, dari usul, dari seni tari juga. Ada beberapa yang tari itu ada. Saya bagian luar. Jadi permintaan pentas kan banyak banget Mbak. Kalau saya ngelatih di sanggar ya saya menggarap yang luar itu waktunya kurang bisa maksimal. Jadi saya bagian kan 1 bulan tuh pentas kan banyak sekali, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Banyak datang bareng-bareng 1, 2 tempat, di luar kota, dalam kota. Saya bagian garap yang di luar-luar itu. Ya, bagian. Jadi bagi-bagi. Oke, kalau yang di dalam udah ada sendiri ya untuk pelatihnya anak-anak itu ya. Itu ada berapa Bu sekitar berapa? Yang pelatihnya tari ya ada 2, 3, 4 lah, 4. 4. Ada yang itu- modern dance 2. Oh ada modern. Oh iya oke. Sebelum kita lebih lanjut ngobrolnya nih, ini sebenarnya Sanggar Tari Arumsari ini tari modern, tari tradisional aja atau mungkin ada tari modern? Oh iya. Setelah kita berjalan beberapa lama itu banyak yang menjawab saya yang Bu mau buka yang tari modern, ini anak juga kepingin gitu, kok nggak ada ya di Magelang gitu. Sebenarnya ada sih tapi saya coba ya. Kemudian penari saya kan pelatih saya ada yang bisa ngedance ya, bagus dance-nya. Yang ngedance berdiri sendiri aja. Terus saya, Mbak gimana kalau kita buka aja? Kayaknya kok minatnya ada. Jadi kita buka nggak nyangka malah banyak banget sampai sekarang sekolah. Jadi banyak. Jadi kita sampai sekarang juga sama dengan tari. Kalau tari itu ada program 3 bulan sekali ganti apa ya, ganti paket ya. Nah tari itu ada tari klasik kita cari 3 bulan ujian. Oke. Tari
kreasi ujian terus tari Oh, Nusantara. ada ujiannya. Ada ujiannya. Berarti kalau misalnya belajar itu juga ada kelasnya gitu Ada ya. kelasnya. Jadi kelas yang belum bisa dulu gitu. Iya. ABC gitu ya modelnya ya. Yang dance juga gitu. Ada modern dance, kemudian K-pop, ada lagi gerak dan lagu. Itu Gerak 3 dan event lagu. ujian semua. Nanti kita beri Oke. sertifikat juga. Oh, Saya dengan gitu. dinas tanda tangan. Dan itu ujiannya gimana Bu? Di sanggar atau mungkin show off ke mana gitu? Selalu di Artos. Di Selalu Artos. ya dari tahun 2012 sampai sekarang di Artos. 3 bulan sekali pentas ujian. Kita juga undang penguji di Jogja. Oke. Jogja 3, terus yang uji dari Sangga juga sendiri. Berarti kayak lomba gitu gak sih? Iya, dilombakan gitu. dilombakan. Jadi misalkan ada 10 regu gitu ya, kita ambil juara 1 2 3 harapan 3 misalnya gitu. Nanti semua dapat piala, bahwa semua juga pengen prestasi. Oh, Tapi grup iya. mana yang juara 1 ya 7 orang ya. Juara 1 Oke. segrup gitu. Mereka seneng sekali, yang penting itu piala pulang tuh seneng. Tapi itu Makasih ya. hasil pemantauan kita, jadi pengamatan nggak cuma sekedar ini ya. Ada modeling juga loh Mbak. Oh, ada modeling Iya, juga. itu juga banyak peminatnya ya. Ada 3 berarti ya sobat Iya, pendengar, iya. tari tradisional, tari modern, sama fashion show ya, Iya. modeling ya. Iya, di Magelang Oke. itu memang hidup sekali, itu juga hidup. Jadi kebetulan saya bisa ya, kalau saya memang belajar di Semarang waktu itu kan, kita punya agensi di waktu di Wonosobo, di sana malah melejit sekali ya, itu. Kemudian saya di Magelang saya coba buka, kok ya banyak minat, ya udah. Banyak minat. Akhirnya jalan semualah kita jalan mana yang sukai, tinggal pilih gitu aja. Tapi kalau untuk kelas modeling juga gurunya dari 4 itu tadi ya? enggak, Atau saya gimana? sendiri. Saya sendiri. Oh, ibu Iya. sendiri. Ya Karena itu ampun. butuh pengamatan ke anak itu kan beda-beda ya. Kemampuan anak tuh beda, teknik langkah, teknik pose itu harus pengamatannya tuh jeli banget ya. Luar biasa sekali. Bu Sri ini multi talent banget ya. Arum Oh, ya. Bu Arum panggilannya. Sri Rum Sari ya ya. panggilannya Bu Arum. Ya, Seperti saya. sanggarnya Arum Sari. Oh iya, oke. Sanggar tari Arum Sari modeling dan Arum Sari dance school. Oke, oh ada 3 ya Ada Instagramnya. IG-nya semua. Oke, nanti kita ngomongin soal IG-nya. Ya. Oke, kita lebih lanjut pengen banget ngomongin soal suka duka nih ya selama di sanggar mungkin ya. Bukan dalam proses menjadi sanggar sekarang udah terkenal banget, pasti ada Iya. prosesnya dong ya. Ini suka dukanya apa Bu? Ya, suka dukanya pasti ada ya. Dan setiap daerah tuh beda-beda. Saya udah pernah di Banjarnegara juga ramai, Banjarnegara, Wonosobo dan Magelang. Tapi intinya sama saja sih. Kalau mungkin di kerjaan lain pun juga ada suka dan dukanya ya. Ini ada. Kadang-kadang kita udah semangat, nggak tahu ibu-ibunya ada yang sedikit gimana ya, itu ada. Kadang-kadang repotnya tuh gini, kalau kita udah pengkaderan udah jadi gitu ya, udah jadi tariannya, udah jadi penarinya bagus banget. Terus saatnya mereka harus kuliah, pindah, ngader lagi gitu ya, itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada pentas nggak ada dananya, gimana cara kita menyiasati? Nah itu, tapi kan ada kerjasama, misalnya dengan PKA kita kerjasama ya Mbak, tapi nanti saat kapan nanti kalian bantu, jadi kita saling ya ada lah, tapi kita bikin seneng aja. Oke. Kalau sama Artos berarti kerjasama ya, Iya, udah kerjasama. Terus masalah kalau pentas-pentas dan sebagainya di luar itu juga pasti butuh dana ya. Iya. Itu gimana Bu? Dapat sendiri alokasi iya. atau sponsor atau gimana? Iya. Ada yang sponsoran, ada yang kita ngisi sponsor untuk ngisi, tapi kerjasama ya. Ada yang kalau di luar ya ada yang segini paketnya segini, milih kostumnya juga yang ABC, apa riasnya juga ABC, milih yang mana. Oke, selama ini berarti udah berjalan dengan lancar Sudah, ya sudah. soal itu. Iya. Itu kantor-kantor juga banyak minta ya, kantor BNI, Bank Jateng. Wah, luar Terus biasa. banyak kantor-kantor tuh kalau ada pas mereka seperti apa ya, lomba antar kantor gitu kan, garap tari ya, karyawan yang nari harus saya garap itu ya. Bang Magelang itu juga kalau pas ada ulang tahun pernah kita garap penarinya juga dari mereka gitu ya. Oke, kalau dari anggotanya sendiri Bu, yang murid-muridnya ini rata-rata anak-anak SD, SMP, SMA, atau mungkin ada anak kuliah juga gimana, Bu? Ibu-ibu juga ada. Oh, ibu ada. Malah yang heboh tuh ibu-ibunya, tapi biasanya nggak lama. Kalau Pengen-pengen ibu tuh doang ya? rombongan datang Pak Bes itu, saya sibuk semua yang nggak keluar. datang. Biasa. Tapi seru saatnya, kadang-kadang tuh saya pernah sih berapa kali ya, kalau pas ujian hari itu kan anaknya pada ujian, ibunya kepengen pentas, udah mau pentas apa? Daya ada udah segala pembukaannya ibu-ibu semua di bawah di atas panggung tuh, di atas semua nari ya, udah biar senang dulu. Terus anaknya yang ini. Ya. Itu SMA juga banyak ya Bu ya? Banyak, Tapi paling banyak apa? TK, SD. TK. Itu kayak sekolahan, kalau hari Minggu banyak sekali. TK, SD, SMP ya. Kalau yang gede-gede ya tentatif lah kadang-kadang.
Oke, tadi kalau untuk teknik atau sistem pembelajaran itu per kelas-kelas udah ada Iya, ya. iya. Jadi mulai dari nggak bisa jadi Iya. yang udah bisa disendiriin gitu ya. Oke. Jadi gini, ada ibu mengeleskan ke nari ke anak tuh les apapun ya. Itu karena ada yang suka, anaknya suka jingkrak-jingkrak di rumah nari nggak berhenti nari terus. Tapi ketika di sekolahan diem. Nah, bakatnya nggak keluar. Jadi dijelaskan karena itu. Ada yang oke. anak perempuan laki-lakian. Usil banget kok nggak ada perempuan-perempuannya. Kegiatannya itu manjat pohon apa tuh ada sukanya Manjat gitu. pohon juga. Dijelaskan supaya jadi agak perempuan. Nah, Oke. itu agak berjiwa ini. Agak pemaksaan sedikit ya. Jadi suka dandan itu enggak ada yang betul-betul cowok ada kayak cowok persis nih. Ada yang dulu pernah yang les modeling gitu yang lain nih kalau modeling itu ada yang nggak pernah daftar kerja itu nggak diterima-terima ke rumah saya. Ibu datang, ini gimana anak saya kok nggak diterima-terima di mana-mana udah lulus padahal. Terus akhirnya dileskan, saya lihat anaknya nganu banget, polos banget, nggak dandan, rambutnya panjang dulu, bajunya baju yang nggak ini ya, kurang modis. Jadi saya rombak semua dari cara bicara, cara ini. Terus keterima di bank 2 bank. Nah, setelah itu. Aduh, berkat kelas Pakai modeling. les, iya. Ada ibu-ibu kepala BPR. Iya. Ya, itu les tempat saya. Karena sering dapat penghargaan di Jakarta, di mana-mana ada penghargaan, dia bingung. Ini baju saya bener enggak ya? Saya ngomong bener enggak ya? Gitu. Kurang pede. Ya, jadi kalau setiap pagi setelah buka kantornya, cabangnya banyak Pak di daerah-daerah sampai 14 cabang. Itu ke kantor terus ke rumah saya habis apa sama buahnya saya les 1 jam. Bawa mobil, bawa baju, bawa tas semua dijembreng di Oke, jadi selain 3 itu bisa juga untuk ngelesi kepedean. Iya, gitu. kepedean. Biar pede. Jadi Iya. buat sobat pendengar yang kurang pede dengan dirinya bisa langsung Iya. hubungi Ibu Arum ya. Oke deh. Nah, ini Bu biasanya juga ada yang dilesin sebenarnya dia nggak suka nari tapi karena dipaksa orang tua, kamu harus bisa nari atau gimana? Mungkin juga ada ya mungkin. Ada. Nah, ini gimana sih cara ngatasin murid yang seperti ini? Kadang kan juga susah kan Bu buat Iya. ngaturnya juga. Iya, itu semua pendekatan ya. Kalau pendekatan ibunya kepingin sekali anaknya enggak, itu pendekatan. Jadi pelatihnya harus pinter-pinter mendekatkan ke siswanya. Kadang didekatkan dengan mungkin yang anak seumuran, dikenalkan akhirnya senang nari karena ada temannya dulu. Nah, saya datang latihan nari kan mau ketemu si itu. Nah, terus akhirnya kan senang. Akhirnya sampai ada yang dari 2 tahun setengah ada Mbak, paling kecil 2 tahun Ya setengah. ampun, 2,5 tahun udah Jadi dilesin. narinya itu belum bentuk banget tapi dia mudeng. Urutannya apa, bentuknya nggak belum bagus tapi sudah ngerti urutannya. Anak kecil loh, sampai sekarang masih les. Ya ampun, luar biasa sekali ya. Betul, kecil Saya banget. aja kalah loh. Dulu saya pernah sih Bu sebenarnya les kecil tapi karena bosen kali ya, kurang bisa menguasai. Aduh kok nggak bisa sih, terus udah deh nggak keluarga narik lagi. Iya. Karena mungkin juga perlu kesabaran juga ya Bu ya Iya. untuk para orang tua ngelatenin gitu Iya. anaknya harus dibimbing gitu ya. Nah, ini kalau bisa nari seneng. Kayak saya kan pernah ke Jerman. Waktu itu ikut misi kesenian Jawa Tengah. Di Jerman itu karena bisa nari ya. Nah, itu Jawa Tengah dipilih seniman-seniman yang berpotensi. Kemudian kita 2 bulan untuk digojok kesenian di Semarang, terus berangkat ke sana. Di sana tuh Mbak, kalau kita habis nari, yang tepuk tangan berdiri, tepuk tangannya sampai lama. Ya ampun. Terenyuh kayak menangis dulu kok bisa. Terharu Di sana tuh iya. Jadi saya berpindah tempat dari kota ini, misalnya ya penari 1 bis, gamelan 1 bis. Ini gamelan kedutaan. Di kota ini kita nari di tempat mahasiswa yang belajar di Jerman. Terus di mana tuh keliling hampir sebulan gitu. Iya. Tapi Bangga pengalamannya banget ya. luar biasa. Tapi semua kebanyakan tari klasik ya. Klasik ya. Iya. Nah ini sebenarnya tari apa aja sih Bu yang diajarkan di sanggar Iya. ini? Kalau di Mungkin Sanggar, kalau yang tradisional. kalau tradisional tuh misalnya gini ya, kelompok A, B, C kan ada ABC kelasnya sendiri. Yang 3 bulan ini tarinya klasik semua. Tari A kelompok A misalnya bondan, yang B tari gambyong, yang C tari merak. Udah jadi 3 bulan selesai ujian. Dirias betul-betul, terus digrupkan, dinilai per kelompok, dinilai satu-satu. 3 bulan selesai, besoknya materinya tarinya tari Nusantara, ya tari Aceh, tari Jakarta, Betawi, tari macam-macam. 3 bulan selesai ujian dikelompokkan, terus yang saya tari kreasi baru. Oke. Jadi macam-macam, nggak cuma klasik ya. Ya sekarang kita tuntutannya harus pandai begitu. Kalau pas itu nggak ada nonton nanti. Oh iya sih. Ikuti zaman. Ada juga nggak sih yang nggak naik kelas gitu loh Bu, terus jadi nggak semangat lagi gitu? Enggak sih, kita tetap ada dipantau ya. Kalau yang belum bagus kan kita pantau sampai 3 bulan tuh pokoknya kita kan ditambah jam, nggak cuma itu. Kalau udah mendekati pentas di atas tuh mau ujian ditambah sampai paling nggak 1 kelompok itu rapih per kelompok. Oke, kalau muridnya Bu Arum ini berarti semua dari Kota Magelang ya? Ada yang dari luar nggak Bu? Ada yang les tuh dari Wonosobo Wonosobo juga kesini? tiap minggu. Oh, Remaja my malah, God. ada yang Berkudur, ada yang dari mana Payaman, Oke. jauh-jauh Muntilan, selain kota sendiri banyak ya.
Oke. Ada proyek apa Bu selama di Sanggar ini? Banyak sih kita, terutama nih pas menjelang hari jadi Kota Magelang ya. Biasanya kita kan diminta pentas, nggak tari masal sama tari bedoyo. Saya nggak ada bedoyo itu untuk dipentaskan di kantor PDAM. Jadi waktu Pak Wali Kota mau naik kereta itu ada prosesi di Mantiasih. Dari Mantiasih baru ke PDAM tuh kita membuat tarian dari Putri Tujuh Gunung. Magelang kan dikelilingi 7 gunung. Itu mempersembahkan kepada yang sekarang jadi wali kota yang mempersembahkan tarian. Terus tiap tahun wajib itu. Jadi ini mau pelatihan lagi. Itu jadi saya punya tari khas Magelang itu tari bedoyo sekar Mantiasih, tari juta bunga, tari khas Magelang, pokoknya khas Magelang. Tari waktu itu Manyar Sewu belum lahir kali ya, tahun 95. Oh, 95 belum ya? Belum, itu dilombakan. Saya dapat juara 1, jadikan tari masal, tari identitas. Aku kan mau bikin identitas, Magelang kan belum punya identitas ya. Terus sekarang sudah bunga, dulu pernah kuntulan ya. Tapi terus dipatenkan sama Sleman. Jadi agak turun. Nah, ini mau digiatkan lagi, mau dibuat lagi untuk persiapan ulang tahun Watertoren yang ke-100 tahun. Tanggal 25 Juni. 25 Juni nih ya, harus dicatat ya. Ini tari masal kuntulan di bawah Watertoren gitu. Banyak ya proyeknya ya. Iya. Sekali pemerintahan ada acara pasti gadangnya dari Sanggar Iya, Sari ya. Iya. Oke, kalau untuk prestasi Bu, pasti banyak banget dong prestasi yang sudah diraih. Iya. Apa aja tuh? Iya. Yang banyak ya, saya diantaranya saya. Kalau pengurus Dewan Kesenian pernah Jawa Tengah. Oh iya. Dari pertama ada sampai sudah nggak ada tuh, tapi masih jalan sih. Dewan Kesenian Jawa Tengah di Komite Seni Tari. Jadi kita Jawa Tengah tuh dikumpulkan seniman-seniman membuat ada Dewan Kesenian Jawa Tengah, Pak Gubernur ya yang mimpin, terus menggali potensi-potensi kesenian semua dari Jawa Tengah, membina gitu. Tuh. Terus sekarang ada KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara, itu setiap daerah kan juga dibentuk. Nah, saya juga termasuk pengurus di Jawa Tengah, pengurus Jawa Tengah sampai sekarang. Itu juga kegiatannya membina, mengangkat kesenian yang ada di Jawa Tengah. Kalau yang baru-baru ada Bu? Kalau yang baru-baru itu penghargaannya pernah yang penting ya dari Menteri Pariwisata. Pernah penghargaan. Waktu itu kan saya mengisi Senjata Ramayana di Prambanan sebelum menikah ya. Itu ada 13 grup yang mengisi di sana. Saya hanya saya yang punya grup lain cowok semua. Terus waktu itu Pak Yud Afi ya yang mengasih penghargaan untuk pengisi ini, diberikan penghargaan itu apa menjadi piagam. Nah, terus dari menteri sudah ya, dari General Manager Taman Mini Indonesia Indah karya saya pernah mendapat 10 penghargaan terbaik tingkat nasional. Pernah ya. Terus yang terakhir ya, dari Ibu Wakil Gubernur ya, itu juga sebagai Citra Wanita Indonesia Berprestasi pernah. Kemudian dari Forum Wartawan Independen Jawa Tengah ya, dapat penghargaan juga pernah sebagai Woman. Itu tahun berapa Bu? Tahun 2013. Kalau yang 2019 yang 2019 mungkin baru-baru aja gitu ada Bu? Ada kemarin 2019 ya. Yang ini kemarin nggak di Apexi. Apexi Semarang, saya nggak tertarik untuk mewakili Kota Magelang, pertemuan wali kota, asosiasi apa ya wali kota se-Indonesia. Oh tampil tapi nggak lomba ya? Nggak, tapi ada penghargaan juga di situ. Iya. Kalau karya tari banyak sekali. Ya ini banyak banget sampai. Nah, Bu Arum, ini ke pertanyaan berikutnya ya. Kita pengen tahu pendapat dari Bu Arum sendiri tentang perkembangan seni tari di Kota Magelang itu seperti apa? Luar biasa. Kalau saya katakan sekarang itu tari lagi booming ya. Kalau saya kayak ngamati karena ya sering ada lomba-lomba di sini. Kemudian kegiatan budaya itu di Magelang tuh banyak sekali Mbak. Budaya itu nggak cuma nari. Ada yang musim apa kayak di Gunung Tidar tuh apa prosesi apa itu kan juga kadang ada tariannya. Itu perkembangannya luar biasa. Apalagi sekarang kan banyak guru-guru tari lulusan dari sekolah kampus-kampus tari ya yang sekarang ngajar di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah itu juga ada pembinaan untuk anak-anak, dari anak-anak sampai ini tuh banyak. Makanya saya tuh niatnya bikin sanggar tuh Mbak. Sebetulnya adalah yang penting regenerasi. Nah, kalau nggak ada yang mau kayak kita kan ya capek ya apa ya, kadang-kadang tanggapannya ada yang nggak enak.
itu, tapi kalau nggak ada yang perjuangan itu siapa lagi? Iya, benar banget. Saya tuh memang kan udah niat saya harus ada penerusnya. Jadi kalau ada yang les tuh ibu-ibunya sering saya ajak ngobrol, anak-anaknya terusin jangan sampai mandek di sini aja. Jangan sampai senangnya hanya pas ini, setelah itu terus bosen. Ya caranya gimana ibunya, Bu, jangan instan ya gitu. Kalau ngajak anak les atau apa jangan instan, maksudnya tetap dibina tapi sambil jalan, tapi dibikin seneng. Jangan dibikin kayak anak terpaksa. Benar-benar. Ya, maksudnya termasuk pentas di atas juga bikin seneng gitu. Iya. Di mall nari ambil jajan. Tapi Yang penting seneng, jajan, tapi tapi seneng mental ya. tuh yang nonton kan yang banyak banget. Bangga, ada kebanggaan tersendiri ya setelah latihan terus ditampilin banyak orang yang nonton, tepuk tangan, itu termasuk sesuatu yang mengapresiasi sekali. Justru enggak itu toh. Jadi kalau kita belajar nari itu satu, belajar berorganisasi, belajar bersosialisasi sama temennya, mungkin sekelompok ini. Iya. Belajar sabar. Iya. Mau les itu kan sabar nunggu dulu, kadang istirahat, terus belajar disiplin. Nah itu kan disiplin, gong, kenong, kempul, pas ini dong, lepas kayak sambur, itu belajar disiplin. Kaki harus kanan kiri, hitungan sekian harus sama, disiplin waktu juga, sabar menunggu. Kalau ujian kan juga udah riasnya dari jam sekian, ujiannya jam berapa, sabar nunggu. Melatih kesabaran sama attitude ya. Iya. Biasanya kalau anak yang punya jiwa seni itu lebih bagus ininya, attitude-nya. Gampang dikandani lebih manut, lebih gampang cepat kenal sama orang, nggak kaku, biasanya gitu kalau yang seni ya. Banyak banget ya untuk pelajaran yang didapat, nggak sekedar cuman bisa nari doang ya, tapi Iya. ada di balik itu ada pelajaran yang didapat. Iya. Luar Kayak biasa sekali. modeling, maaf ya. Kalau modeling itu kan kalau orang les banyak catwalk, bukan itu maksud saya. Catwalk itu sepersekian, tapi belajar table manner, belajar berpakaian yang serasi, make up juga make up sehari-hari harus bisa. Jadi ilmunya tuh nggak cuma mencari tampil genit, enggak, tapi di dalamnya tuh yang harus bisa cari apa sebenarnya. Oke. Bu, ini juga mungkin jadi sesuatu yang kita pengen tanyakan ke Bu Arum. Iya. Gimana sih cara Ibu untuk menarik masyarakat di Kota Magelang agar lebih menyukai seni tari, Bu? Nah itu makanya segala sesuatu pakai strategi ya. Kayak saya kan pemasaran juga ada strateginya. Jadi supaya menarik ya, satu kemasan. Terus sekarang kan orang sebenarnya cepat, nggak suka yang lelet. Nah tarian aja kalau pentas Mbak yang 3 menit aja pendek banget, tapi 3 menit padat, 4 menit saja. Nggak suka yang panjang-panjang, udah sekarang jarang. Tapi ini iringannya biasanya kaset, tape atau live gitu? Kalau live tuh biaya ya biasanya. Saya sih terserah yang punya kerja. Kalau mau live saya nggak suka banget. Semakin bagus, tapi kan kembali ke yang punya kerja. Mbak ini yang sekian tapi bagus, tamunya nggak mau panjang, tamunya mau kesini harus singkat tapi bagus. Wow, kemasannya ya, dari bajunya, waktunya, dan sekian menit itu harus buat menampilkan tuh dinamika tari itu nggak bosen nih, biar orang tuh gimana nggak kedap. Nah itu tantangan kita. Biar kalau ini kepingin nonton lagi ya, itu gimana caranya bisa kepingin nonton lagi, itu yang harus dicari. Luar biasa sekali. Oke, Bu, ini mungkin sobat pendengar juga pada penasaran ya. Ini tuh sebenarnya sanggarnya itu di mana gitu loh. Nah, di mana nih? Kalau saya itu studio belum punya sendiri, jadi di rumah saya itu di Perumahan Bima Sakti Regensi nomor 20 di daerah Ngembik. Kalau studio itu studio tari, kalau yang tari di Kelurahan Kramat Selatan dekat RSI ya. Ya, kalau yang modeling itu sama yang dance itu di studio Senam Sekarnagari Tuguran sana. Ada kacanya, kita memang cari yang ada kacanya. Biar bisa ngelihat juga ya. Iya, membetulkan gerak itu dari situ ya. Sip. Bu, ini ada Instagram gak sih, Bu? Ada, buat 3. ngepoin gitu. Woy, Instagram tuh 3 aktif semua. Silakan mau follow langsung. Iya, biasanya tuh dari Instagram itu yang pesan masuk tuh DM tuh banyak di situ. Mau daftar dari situ, karena lihat foto mungkin ya langsung pada daftar tuh di situ. Apa Bu Instagramnya nih? Yang tari. Jelasin ke sahabat pendengar semuanya. Iya, kalau yang seni tari itu @arumsari_sanggar. Arumsari _sanggar. Oke. Ya. Kalau yang fashion show modeling itu Arumsari Modeling gitu, gandeng Arumsari Modeling. Kalau yang dance Arumsari Dance School. Ada 3 ya, berarti Iya. masing-masing punya Instagram Silahkan ya. Oke, nanti di sini ada ya di bawah. Ya. Di follow, jangan lupa diikutin kegiatannya. Syukur-syukur langsung bisa daftar ya. Iya. Kalau buat cara daftarnya gimana nih, Bu? Langsung aja datang ke Sanggar. Langsung aja datang, nggak ribet ya, nggak ribet ya? Nggak ribet, datang langsung. Kalau mau tanya-tanya di DM aja, Bu Arum jam berapa mulainya. Oke. Saya kalau pagi, siang, sore, malam ada yang saya langsung saya balas kok. Saya tuh nggak ini. Kalau mau lebih ini nanti saya kasih WA-nya gitu. Biasanya latihan jam berapa sih, Bu? Kalau yang nari itu mulai jam 12 siang. Jam 12 siang? Minggu jam 12 siang.
Kelompok A, B, C yang atas jam 12, yang B jam 1, yang C jam 2. Kalau dance itu jam 1 siang, kalau yang modeling Sabtu ya. Modeling Sabtu jam 12 siang. Oke. Bu, ini Bu, harapan Ibu nih buat warga di Kota Magelang atau mungkin harapan ke depan juga buat sanggar tarinya Ibu gimana? Harapan saya semoga seni tari itu nggak mati, terus berkembang. Jadi nanti kalau saya udah nggak ada, saya mohon ini bisa diteruskan terus. Makanya saya niatnya adalah regenerasi ya, jangan sampai saya untuk puas untuk saya sendiri apa untuk saya nggak sendiri, untuk cari uang enggak, tapi regenerasi yang penting. Dan setiap mereka tampil itu kenapa saya terharu? Saya terharu, ya ampun benar-benar menari bisa ya. Ini yang saya harapkan tuh mereka bisa menurunkan nanti ke lingkungannya. Kalau udah kuliah Mbak, yang kuliah di STAN, ada yang di STAN tuh, terus di kementerian. Jadi prestasinya bisa cepet. Dibawa kemana-mana ya. Yang kerja itu biasanya kan ada nari-nari itu yang bisa cepet naik. Ini karena dia bisa nari, bisa ini bermanfaat sekali. Dan kapan lagi, dari sedini mungkin kita harus mulai menularkan ke anak-anak. Nggak ada ruginya, Indonesia tuh kaya budayanya, hebat pokoknya. Regenerasi yang penting ya. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri ada mungkin kalimat yang bakal Ibu sampaikan ke sahabat pendengar semuanya biar lebih termotivasi lagi untuk menari. Ya, cintai seni budaya Indonesia itu yang penting ya. Satu, karena itu memang filosofinya banyak sekali. Sekarang ada tari kreasi pun tuh juga ngambil dari tari klasik dan sebagainya. Hampir semua tari itu ada filosofinya ya. Jadi kalau saya buat tari pun, ini maksudnya apa? Tari ini nggak sekedar tari goyang aja, tapi di balik ini ada apa? Carilah itu. Karena di Indonesia tuh sangat kaya. Itu nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Di segala tempat di Indonesia itu semua punya tari yang indah-indah, yang itu justru ini loh punyanya Indonesia. Jadi anak-anak jangan sampai itu nggak bermanfaat dan dolan-dolan nggak genah tuh tapi ini salah satunya yang bisa membuat anak itu mendasari anak jadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Itu yang banget. Ya, biar kedepannya Indonesia makin bagus lah, nggak ikut ini yang nggak bermanfaat, tapi nantinya mereka yang akan bawa Indonesia kemana tuh ya anak-anak ini. Melalui seni budaya salah satunya bisa membawa nama harum Indonesia. Harus bisa membawa nama baik keluarga Indonesia juga dengan tradisi-tradisi yang sebenarnya udah ada di daerah gitu ya. Jangan ditinggalin. Ayo kita belajar lagi ya budaya Indonesia. Terima kasih sekali ya untuk Mbak Arum atas waktunya. Dan karena waktu juga sudah purna, jadi kita harus pamit undur diri. Terima kasih sekali untuk sobat pendengar semuanya yang udah nyimak kita nih dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa untuk saksikan Ngopi setiap hari Senin jam 8 pagi hanya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke sobat pendengar yang lainnya. Oke, kita pamit. Bu Arum juga pamit ya. Salam budaya. Salam budaya. Dadah. Ngopi. Ngobrol pagi. Ngobrol pagi-pagi. Ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM